Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mau terus menyanyikan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang selalu baru atas setiap kami Tuhan. Amin. Yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tiada hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, dari pagi hari hingga malam hari. Dan seterusnya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Saat ini kami mau diajar Tuhan melalui renungan hari ini, berbicara atas setiap kami siap untuk mendengar dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan sukacita sejati mengalahkan kekhawatiran. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Matius 6 ayat 25-33. Saya harap Bapak Ibu Saudari dapat membacanya di dalam satu pasal. Saya akan bacakannya dalam Matius 6 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Rujukan renungan hari ini berangkat dari kitab Matius. Kitab Matius ditulis oleh penginjilnya sendiri bernama Matius antara tahun 3 sampai 33 sesudah Masehi. Injil ini ditulis kemungkinan besar di Antioquia, ditunjuk kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari pasal 6 sampai dengan 9 kitab ini memuat 12 pokok atau pembelajaran yang sangat penting yang disampaikan Yesus, seperti bagaimana memberi sedekah, berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta, kekhawatiran, menghakimi, yang kudus dan berharga. Pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran sesat, 2 macam dasar, dan hal mengikut Yesus. Yang akan dipelajari pada paparan ini tertulis dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33. Bagaimana mengatasi kekhawatiran? Dalam mengatasi kekhawatiran, terdapat hal yang sangat penting untuk diperhatikan terlebih dahulu, yakni mengapa seseorang terjebak di dalamnya? Karena ia diperhadapkan pada 2 hal sekaligus, yakni kepada Allah dan Mamon. Berdasarkan iman Kristen, Allah adalah pencipta langit, bumi, lautan, segala isinya, dan manusia. Penyelamat dalam Yesus Kristus dan pembaharuan kehidupan manusia berdosa yang dilakukan Roh Kudus. Allah yang menghembuskan nafas kepada manusia yang menyebabkannya menjadi makhluk hidup. Allah memberikan mandat kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara alam sekaligus. Allah menetapkan urutan segala sesuatu demikian: Allah, manusia, hewan, tumbuhan, materi. Manusia harus mengelola hewan, tumbuhan, dan materi sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah. Bukan manusia yang diatur oleh materi, sementara mamon artinya kekayaan yang dimiliki, seperti uang atau kekayaan materi dan atau kekayaan duniawi yang menguasai seseorang. Inilah konteks yang patut dipahami terlebih dahulu di dalam memaknai Matius 6 ayat 25 sampai 33. Untuk mempelajari konteks teks ini, kita harus menyediakan diri kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, jangan khawatir apa yang akan hendak dimakan. Allah memiliki perencanaan yang sempurna atas segala sesuatu. Rancangannya dalam menempatkan manusia, hewan, tumbuhan, dan materi selalu sempurna. Allah mencipta darat, lautan, makhluk hidup, dan tumbuhan terlebih dahulu. Setelah itu barulah Ia mencipta manusia. Artinya Allah telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Barulah Ia mencipta manusia. Setelah itu Allah menyampaikan firman kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Di dalam Kejadian 2 ayat 15. Manusia harus mengerahkan potensinya untuk mengelola semua sumber daya yang terdapat pada alam ini menjadi kemuliaan Tuhan. Memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi berkat bagi lingkungannya. Allah memahami betul apa yang tepat bagi manusia. Manusia harus mengaktualisasikan dirinya sebagai wakilnya di bumi untuk melakukan segala sesuatu yang difirmankan. Karena itulah Ia berfirman, "Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan." Lalu yang kedua, jangan khawatir akan apa yang hendak kamu pakai. Ketika anak manusia lahir, kain apapun tidak membalut tubuhnya. Ketika manusia meninggal, keluarga akan memakaikan satu stel yang paling patut untuk membalut tubuhnya yang telah dingin. Manusia membutuhkan pakaian hanya antara hidup, sejak lahir, dan meninggal. Setelah itu, semua pakaian yang dimiliki selama hidup hanya menjadi kenangan. Dari semua pakaian yang pernah dikenakan manusia, kemegahan pakaian Salomo menempati posisi teratas. Jika Salomo memiliki pakaian termegah di dunia ini, adalah hal yang patut karena ia memiliki uang yang banyak sebagai raja yang terkemuka di dunia. Tetapi Yesus berkata,
Pakaian Salomo tidak seindah bunga bakung yang tumbuh di ladang. Siapa yang memberikan keindahan terhadap bunga bakung yang dimaksudkan? Yang memberikannya adalah Allah. Mana yang lebih berharga, bunga bakung atau manusia? Seindah-indahnya bunga bakung yang mekar di pagi hari akan layu di sore hari. Setelah layu, bunga tersebut akan dimasukkan ke tong sampah. Tetapi untuk manusia, Yesus Kristus mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Jika Allah mendandani bunga bakung yang di ladang, Allah tidak mungkin membiarkan manusia begitu saja tanpa kehangatan pakaian. Ia telah menghangatkan hati manusia oleh kasih dan pengorbanannya. Karena itu, yakinlah sepenuhnya pada karya penyelamatan yang telah Ia kerjakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu yang ketiga, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah di dalam ayat yang ke-32. Allah memberikan sumber makanan dan pakaian yang sama kepada bangsa-bangsa. Ini bukti pemeliharaan Allah secara umum, sama seperti sinar matahari, terang bulan, dan berbagai musim bagi seluruh bangsa. Bagaimana dengan orang-orang yang telah percaya kepada Allah sebagai pencipta, pemelihara, penolong, dan penyelamat kehidupan? Beriman kepada Allah adalah landasan paling kokoh dalam memperoleh kemenangan untuk mengalahkan kekhawatiran. Lalu yang keempat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam ayat yang ke-33. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah artinya Allah yang menjadi raja atau menduduki tahta kerajaan atau yang berdaulat dan atau yang berkuasa penuh atas kehidupan manusia. Pemerintahan Allah akan menciptakan damai sejahtera, sukacita, kasih mesra, dan harmoni satu sama lain. Mammon menempati posisi paling rendah setelah tumbuhan dan hewan. Setelah itu posisi berikutnya ditempati manusia. Allah adalah penguasa atas sekaliannya. Tidak patut Mammon dari posisi paling rendah ditempatkan di atas manusia sebagai pengganti Allah. Tidak patut sepatu dikenakan pada kepala manusia. Hanya Tuhan yang patut menempati satu-satunya tahta kerajaan yang terdapat dalam hati manusia. Jika pemerintahan Allah pada manusia telah diterima sepenuh hati, maka sukacita dan kedamaian yang daripadanya akan mengalahkan kekhawatiran manusia dari hal-hal yang bersifat sementara. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada pertemuan hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami memiliki sukacita yang sejati Tuhan untuk mengalahkan segala kekhawatiran kami Tuhan. Di mana kami berada, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang hadir bagi kami Tuhan untuk melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah segala kekhawatiran-kekhawatiran yang ada Tuhan, kami dapat lepaskan itu semuanya hanya di dalam nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.